satu istilah yang menarik di dalam dunia politik, lame duck session atau sesi bebek lumpuh. Menurut beberapa tokoh, sesi bebek lumpuh adalah periode transisi dalam pemerintahan tentu saja, atau lembaga legislatif, di mana anggota yang terpilih atau ditunjuk sudah ditentukan, tetapi belum resmi menjabat. Sementara anggota saat ini yang sedang menjabat sudah melewati masa pemilihan umum dan pada dasarnya akan segera lengser. Dalam politik, bebek lumpuh atau politikus yang akan segera pergi atau lengser adalah seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Seorang politikus yang akan segera pergi seringkali dipandang kurang berpengaruh oleh politikus lainnya karena dipandang memiliki waktu yang terbatas. Sehingga bebek lumpuh bebas untuk membuat keputusan, untuk menjalankan kekuasaan standar dengan kekhawatiran kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, grasi, atau fatwa kontroversial lainnya. Politikus bebek lumpuh dihasilkan dari batas masa jabatan, pensiun yang direncanakan, atau kekalahan pemilu, dan secara khusus dikenal saat sistem politik yang dibentuk menunda antara pengumuman hasil dan pengambilan jabatan oleh para pemenang pemilu. Bahkan di tingkat lokal, para politikus yang tak terpilih kembali dapat kehilangan kredibilitas dan pengaruhnya. Proyek-proyek yang belum rampung dapat gagal di tengah jalan akibat pelucutan pengaruh mereka. Di Amerika sendiri, masa bebek lumpuh seorang presiden dimulai sekitar 2 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih dan berakhir saat presiden penerusnya telah dilantik. Istilah di Kongres AS. Di Kongres Amerika Serikat, istilah bebek lumpuh digunakan tanpa tendensi tertentu kecuali sebagai sekedar istilah untuk menyebut sesi tertentu. Dikutip dari situs resmi Senat Amerika Serikat, ada istilah sesi bebek lumpuh yang dipakai sejak 1940 sampai sekarang. Sesi bebek lumpuh adalah sesi ketika Kongres Amerika Serikat berjalan setelah pemilihan November dan sebelum dimulainya Kongres baru, sebelum adopsi amandemen ke-20 Konstitusi 1933. Kongres baru diadakan pada Desember tahun ganjil. Memungkinkan Kongres periode sebelumnya bertemu dan mengesahkan undang-undang selama lebih dari setahun. Namun, setelah amandemen 1933, aturan berubah. Tanggal diadakan Kongres baru menjadi 3 Januari tahun ganjil. Mempersingkat waktu antara pemilihan dan awal Kongres berikutnya menjadi hanya 2 bulan. Sejak saat itu, Kongres telah bertemu dalam sesi lumpuh untuk menyelesaikan urusan yang mendesak atau belum selesai. Ciri-ciri bebek lumpuh dalam politik itu yang pertama, kondisi pemimpin yang tak lagi punya pengaruh yang kuat. Contohnya yaitu, penggantinya sudah terpilih atau akan meninggalkannya, sehingga pengaruh pemimpin tersebut berkurang. Yang kedua yaitu masa transisi. Contohnya yaitu, pemimpin yang segera pergi sering dipandang kurang berpengaruh dengan politikus lain, karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatannya. Yang ketiga yaitu kurang berkuasa. Contohnya, pemimpin yang segera pergi bebas untuk membuat keputusannya tetapi dengan kekhawatirannya kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, grasi, dan fatwa kontroversial lainnya. Yang keempat yaitu aktivitas legislatif yang berkurang. Contohnya, aktivitas legislatif
yang berkurang karena para anggota parlementer yang baru terpilih tidak ingin terlibat dalam aktivitas legislatif besar selama masa transisi. Sejarah lalu bebek lumpuh. Istilah bebek lumpuh dalam politik adalah kondisi seorang pemimpin yang kekuasaannya sudah berkurang karena penggantinya telah terpilih dan akan menggantikannya. Pemimpin yang dalam fase ini dianggap tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat dan biasanya berupaya menguatkan diri dengan cara-cara yang tidak efektif. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu lame duck, yang pertama kali digunakan pada tahun 1761 dan memiliki arti sebagai seseorang yang lemah atau tertinggal dalam hal kemampuan atau pencapaian. Dalam konteks politik, bebek lumpuh merujuk pada pemimpin yang masih menjabat, tetapi kekuasaannya sudah berkurang karena penggantinya telah terpilih. Pemimpin yang dalam fase ini seringkali dipandang kurang berpengaruh dengan politikus lain. Karena waktu terbatas, mereka meninggalkan jabatan. Mereka bebas untuk membuat keputusan tanpa kekhawatiran kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, grasi, atau fatwa kontroversial lainnya. Fase ini dapat terjadi di berbagai tingkat, termasuk di tingkat lokal, dan dapat berpotensi mengakibatkan kevakuman. Pemerintahan atau disorientasi pemerintahan. Lame duck, bebek lumpuh, sesungguhnya istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum, yang mana anggota parlemen yang lama belum berhenti bertugas, dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai sebagai periode transisi. Sedangkan secara harfiah, lame duck merujuk pada seekor bebek yang terluka dan tidak mampu merawat dirinya sendiri, menjalani sisa hidupnya tak tahu untuk apa dan menunggu predator memangsanya atau mati secara perlahan. Awalnya, istilah lame duck diterapkan di Inggris pada abad ke-18 untuk pengusaha yang bangkrut yang dianggap lumpuh seperti burung buruan yang terluka karena tembakan. Lalu pada tahun 1830-an, penggunaan istilah ini diperluas ke pemegang jabatan yang telah diketahui tanggal penghentiannya. Pada tanggal 17 Januari 1863, sebuah dokumentasi resmi Kongres Amerika Serikat mencatat perilaku lame duck sebagai peristiwa politik yang buruk, sehingga di Amerika Serikat, transisi yang berakibat lame duck dipersingkat menjadi 75 hari. Sejak Prabowo dan Gibran menang dalam pemilu presiden 2024 hingga menjelang dilantik Oktober 2024, pemerintah Jokowi tidak termasuk dalam DPR, Menteri, dan DPD. Berikut alasannya. 1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres. Pemilihan ini hanya menentukan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengubah struktur pemerintahan yang ada. Pemerintahan Jokowi tetap berada di bawah DPR dan Menteri yang dipilih dalam pemilihan umum legislatif atau pemilu sebelumnya. 2. Pemilu legislatif. Pemilu legislatif yang diadakan sebelum Pilpres 2024 telah menentukan anggota DPR dan DPD. Pemerintah Jokowi tidak terpengaruh oleh hasil Pilpres 2024 karena pemerintahan ini berada di bawah DPR dan Menteri yang dipilih dalam pemilu sebelumnya legislatif. 3. Transisi pemerintahan. Proses transisi pemerintahan biasanya dilakukan setelah pemilu legislatif, bukan setelah Pilpres. Pemerintah Jokowi akan berakhir setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru. Tetapi pemerintahan ini tidak akan termasuk dalam DPR, Menteri, dan DPD yang dipilih dalam pemilu legislatif sebelumnya. 4. Dalam konteks bebek lumpuh, tidak berlaku karena pemerintahan Jokowi tidak termasuk dalam DPR, Menteri, dan DPD yang dipilih oleh pemilu legislatif sebelumnya. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam sistem presidensial, terdapat masa transisi antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru setelah pemilihan umum. Selama masa transisi ini, pemerintah lama masih tetap menjalankan fungsi pemerintahan mereka sampai baru resmi dilantik. Masa akhir jabatan Presiden Jokowi, masa jabatan akhir pada tanggal 20 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Namun, selama masa transisi sebelum pelantikan pemerintahan baru,
Presiden Jokowi dan kabinetnya masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemerintahan yang sah. Peran DPR, DPD, dan Menteri yang diangkat oleh Presiden Jokowi juga masih menjalankan fungsi mereka hingga pelantikan presiden baru. Mereka masih memiliki kewenangan dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi termasuk DPR, DPD, dan para menteri tidak dapat dianggap sebagai bebek lumpuh. Menjelang pelantikan pemerintahan baru pada bulan Oktober 2024, mereka masih memiliki kewenangan dan kewajiban yang sah sesuai dengan undang-undang dan konstitusi hingga masa transisi berakhir. Istilah bebek lumpuh biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pemerintahan yang berkuasa tidak memiliki kekuatan atau kewenangan yang efektif karena telah kehilangan dukungan atau legitimasi. Namun, dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi masih sah dan memiliki kewenangan penuh hingga masa transisi berakhir. Dengan demikian, alasan mengapa pemerintahan Jokowi termasuk DPR, DPD, dan para menteri tidak dapat dianggap sebagai bebek lumpuh adalah karena mereka masih memiliki kewenangan dan kewajiban yang sah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku hingga dilanjutnya pemerintahan baru pada bulan Oktober 2024. Terima kasih.